mewakili kawan-kawan yang ada di YouTube ya? Ya. Apa saja sih Mas part yang diganti pada saat kasus overheat sebuah mobil? Sobat Otomotif dan AHpedia, sebelum kita lanjutkan video ini, jangan lupa subscribe ya, agar tidak ketinggalan tips, tutorial, dan konsultasi tanya jawab terbaru dari AHpedia. Assalamualaikum Mas Ardi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Taufik dan juga Sobat AHpedia. Apa kabarnya Pak? Alhamdulillah Mas Ardi. Ya. Kita buat konten apa lagi Mas Ardi yang kira-kira lagi? Oke, ini kita lagi di YouTube itu lagi rame ini Pak ya, masalah overheat. Iya betul. Ini qadarullah semuanya juga ada 3 unit pada saat ini masuk di bengkel kita mengalami kasus overheat kayak gitu. Nah, dimulai dari satu mesin ini Pak. Ini baru aja kita bongkar. Jadi mesin ini dia customer kami mengalami mogok di daerah Kopeng. Kopeng. Ya, Kopeng itu daerah-daerah tinggi ya Pak ya. Magelang ke utara ya. Nah, itu dia ketika dia sedang jalan tiba-tiba mesinnya itu mati dan timbul keluar asap. Setelah dicek ternyata di sana untuk sistem pendinginannya mengalami ini ya, jebol ya di selang dan juga radiatornya. Nah, mobil ini usianya udah lebih dari 12 tahun Pak Taufik. 12 tahun? Sebentar Mas, ini ada yang aneh saya lihat nih mesinnya. Apa ini Mas? Yang anehnya apa? Kok nggak seperti biasanya? Jarang lihat mesin vacuum Pak ya. Ini kita maklum Mas, maklum. Saya pengguna yang segaris Mas. Segaris saya. Jadi ini mesinnya vacuum Pak. Mesinnya vacuum. Nah, 6 silinder Mas ya? 6 silinder. Dia cc-nya ini ya 2500 tapi 300. Nah, 2300 tapi dia 6 silinder. Dia mesinnya V. Nah, berlanjut ke kisah tadi Pak. Ya, baik. Kisah customer kita yang dia sampai radiatornya jebol itu ternyata diawali dengan jebolnya gas silinder head setelah diinvestigasi. Nah, kita bisa ngeliat di sini Pak Taufik dia ada busi ya. Jadi busi ini dia warnanya merah bata. Iya. Merah bata ini artinya dia air tersebut sudah masuk ke ruang bakar. Seperti video pendek yang pernah kita upload. Kemarin, ya barusan kita upload. Ya, baru saja kita upload ya. Itu dia di ruang sana, di ruang bakarnya, itu sudah terkontaminasi atau sudah kemasukan air. Sehingga mengakibatkan busi tersebut warnanya seperti ini Pak Taufik. Warnanya merah bata seperti ini. Nah, efeknya apa? Ketika dia melakukan kompresi, mesin tersebut melakukan kompresi, sementara gasketnya itu dijebol, maka kita pernah juga membahas bahwasanya kompresi tersebut bocor ke water jacket. Betul. Efeknya si sistem pendinginan itu menjadi besar tekanannya. Yang tadinya radiator ini sudah mulai keropos, ya karena dia ditambah lagi dengan ini Pak Taufik, dengan tekanan yang sangat besar, maka dia bertambah bocor. Nah, ini bisa kita lihat bekas-bekas coolant-nya di area sini. Nah, ini pun di area sisi sini sudah keropos. Jadi kemarin ini sempat mau kita serviskan, tapi kata teman-teman radiator, jangan Mas, ini sudah banyak keroposnya. Termasuk ini titik-titik sini pojokan. Ini juga sudah keropos. Ya. Nah, seperti itu Pak Taufik. Baik. Mas Ardi, kita kan sudah banyak nih membahas tentang overheat ya. Ya. Kemarin juga kita sudah membahas tentang biaya. Nah, saya ingin mewakili kawan-kawan yang ada di YouTube ya. Ya. Apa saja sih Mas part yang diganti pada saat kasus overheat sebuah mobil? Jadi gini, overheat itu ada dampaknya Pak Taufik. Ya. Yang paling sering terkena dampak itu adalah silinder headnya. Tapi tidak jarang blok silinder itu juga terkena dampak. Dampaknya apa? Ketika dia terjadi overheat, itu kemungkinan besar efeknya adalah sampai ke radiator atau airnya kurang. Ketika airnya itu tadi kurang, dia mengakibatkan ada angin atau udara di sistem pendinginannya. Efeknya apa? Ketika dia ada udara, maka terjadi pemuaian tidak merata. Nah, yang impact terbesarnya itu terkena di silinder headnya. Itu mengalami melengkung. Nah, kita sudah ada mobil Pak Taufik yang sudah kita bongkar. Nah, kebetulan ini ada 3 unit mesin ya. Ini yang baru saja kita mau buka. Di ujung sana ada mesin yang sudah kita buka. Oke, nah ini di mesin yang sudah kita buka ini Pak Taufik. Ini adalah mesin dimana yang kemarin kita buatkan videonya.
Oh, yang katanya kayak kopi susu ya? Ya, kopi susu. Kemudian ini ya, keluar ketika di tap itu olinya itu udah bercampur dengan air. Benar. Ini akan kita coba ukur dengan Failer Kick. Ya, kita ambil ukurannya yang 0,10 dulu ya. Oke. Jadi ini cara mengukurnya adalah ketika dia cylinder head. Ini cylinder head Pak Taufik. Iya. Karena dia sudah tercampur, sistemnya itu yang di pelumasan sudah tercampur dengan air, maka kita putuskan untuk turun mesin untuk membersihkan air yang ada di sistem oli. Dan untuk kasus ini si metal juga mengalami masalah. Tapi pokok pembahasan kita ada di sini Pak Taufik. Iya, oke, baik. Nah, ini adalah cylinder head apabila dia sudah mengalami yang namanya overheat ya. Dan terjadi terus-terusan. Overheat, nggak langsung dimatikan. Iya, betul. Kemudian tidak langsung segera dilakukan ini ya, perbaikan apa yang menyebabkan overheat, mungkin radiatornya pecah atau mungkin termostatnya nggak buka dan lain sebagainya. Maka yang terjadi ini sampai dia melengkung. Nah, ini kita ada namanya straight edge. Kemudian di sini ada cylinder head. Nah, ini kita masukkan 0,1 di antara sini Pak Taufik ya. Ini kita coba masukkan nggak tembus. Yang di sisi sini dia tembus sedikit ya. Dikit ya, iya. Sudah mulai tembus. Ini berarti dia melengkung. Yang di sini sudah tembus sampai sana. Melengkung ya. Melengkung. Nah, ini juga masuk. Nah, di sini rapat kembali. Oh, sama dengan kiri kanan ya dia? Ya, jadi kelengkungan terjadi di silinder yang tengah ini. 2 dan 3. Jadi air tersebut masuk ke dalam sini yang kemarin kita videokan. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan bahwasannya silinder head ini dia mengalami kelengkungan. Baik. Kemudian di sini ada batas untuk slab. Nah, selama batas ini masih ada, kemudian dia lebih dari 0,10 ya. Ini kalau dilihat masih ini ya. Dari kelengkungannya, maka ini bisa dislab. Ini masih bisa dislab, diratakan. Kenapa harus diratakan? Karena untuk mengejar ini Pak Taufik. Iya, benar. Supaya dia rata. Kalau nggak rata nanti air akan masuk lagi. Iya, betul. Seperti itu. Mungkin bisa diganti dengan gasket yang lebih tebal. Kalau nggak slab ya. Tapi itu nggak awet. Nah, itu akan mengakibatkan nanti tetap aja nggak rata ya? Iya, nggak rata. Air akan masuk lagi ke ruang bakar. Karena nanti pasti akan ada pemuaian. Ini kondisi tidak memuai aja seperti ini. Iya ya. Nah, nanti kalau panas makin luas ya, makin dalam. Semakin melengkungnya. Melengkung ya. Seperti itu. Nah, lanjut lagi Pak Taufik. Ketika ini sudah kita ukur seperti ini, maka langkah yang harus dilakukan adalah dengan melakukan slab. Slab, ya. Seperti apa barang silinder head yang sudah di slab? Kita pindah ke spot berikutnya, Pak. Nah, ini ada silinder head Pak Taufik. Ya. Iya. Oke, ini silinder head ini udah di slab. Saya ambilkan alatnya straight tadi. Jadi silinder head yang sudah normal, dia apabila dia diukur ya, kerataannya ya. Nah, ini anggap aja kita cari yang lebih tipis lagi dari 0,1 ya. 1. Tadi di sana 0,1 tengahnya masuk ya Mas ya? Iya. Kiri kanan. Nah, ini ada separuh dari 0,1, ada 0,05. 0,05. Nah, ini tipis ya. Kita coba. Sangat fleksibel ya. Ini akan kita coba. Biasanya melengkung kan di sisi tengah ya. Tengah, iya benar. Nah, ini kita akan coba masukkan. Langsung ke tengah. Sudah nggak masuk. Nggak masuk sama sekali. Iya. Artinya dia sudah rata. Betul. Nah, udah rata nih. Nah, ini benar-benar nggak bisa masuk. Ini udah lembar paling tipis. Iya. Oke. Seperti itu. Nah, kalau sudah di slab seperti ini, maka mesin siap untuk dipasang. Tapi sebelumnya ketika ini kan ada beda-beda kasus ya Pak Taufik. Yang itu harus turun mesin dikarenakan memang dia mesinnya vacuum dan sudah jebol dan kalau untuk melepas silinder head itu dia harus melepas cover timing. Nah, kalau untuk yang mesin vacuum ini karena dia ruang mesinnya itu sangat sempit. Kita nggak bisa membuka hanya cover timingnya saja. Jadi harus diturunkan mesinnya karena sempit sekali celahnya. Kita untuk masukkan kunci susah, maka harus diturunkan mesinnya. Yang kedua untuk yang tadi yang mesin yang X-Rail tadi, dia sudah masuk ke dalam airnya itu sudah masuk ke dalam ruang oli, sehingga itu harus dibongkar total. Tapi untuk yang Terrano ini dia belum sampai masuk ke ruang oli untuk airnya. Tapi dia sudah kalau kita gas gitu, air itu sudah muncrat dari ininya, dari radiatornya. Ciri-ciri gasket. Ya, jebol.
Sama melengkung ya Mas ya? Sama melengkung. Nah ini di sini ada blok silindernya. Blok silindernya pun sama. Kita harus ukur dengan straight edge. Tapi ini kemarin sudah kita ukur dengan straight edge dan dia tidak ada kelengkungan di sini. Dan ini bahannya adalah besi Pak Taufik. Nah makanya saya tanya tadi kenapa ini nggak turun tadi. Kalau besi jarang ya terjadi kelengkungan karena mungkin dia tingkat ininya kelengkungannya itu kecil sekali. Beda dengan aluminium ya. Potensi lengkungnya itu besar. Nah untuk saat ini kompresi dari Terrano ini sendiri nggak begitu besar sehingga bahan gas-gas silinder headnya itu menggunakan bahan asbes seperti yang sudah Pak Taufik tanyakan tadi di awal. Betul. Sebenarnya untuk silinder head atau mengalami overheat itu ya spare part apa aja sih yang diganti? Nah ini adalah jawabannya. Jawabannya adalah yang harus diganti adalah gasket ini. Ini adalah gasket yang lama. Ini gasket yang lama ini udah mulai di water jaketnya ini, di area jaketnya ini dia mengalami apa ya seperti jebol ya, sudah seperti jebol gitu. Jadi air yang ada di sini tuh dia keluar, jadi melewati masuk ke ruang bakar seperti itu. Kalau misalnya air belum masuk ke ruang bakar, kalau ini udah jebol biasanya kompresinya yang masuk ke ruang air sehingga tekanannya di ruang ini pendingin radiator itu besar. Makanya keluar letupan ya. Nah ini kita ganti dengan spare part ini. Untuk asbes bervarian Pak, ada yang original, ada yang non original. Kalau kita ngambil ini pakai yang non original, murah, harganya sekitar 200 ribuan. 200 ribuan ya? Harga sekitar 200 ribuan. Apalagi Mas, selain gasket? Selain gasket yang silinder head yang utama, tentu gasket-gasket yang ada di sambungan silinder headnya Pak. Ini ada knalpot, ada manifold. Ini karena spare part yang originalnya kita sudah tidak menemukan, ya kita ganti dengan yang ini. Karena ini mobilnya cukup tua ya. Sehingga kita buatkan sendiri menggunakan TBA. Kertas TBA. TBA 0,5 mili. 0,5 mili. Nah, ini kita buatkan seperti itu. Nah ini bisa menjadi solusi kalau untuk yang kayak gasket-gasket yang ada di exhaust atau intake manifold atau yang di karburatornya. Intake yang ini intake-nya. Oh ini ya. Akan dipasang di sini ya? Ya. Ya itu Pak Taufik yang harus kita ganti. Kemudian apabila diperlukan ya. Diperlukan ya. Itu ada namanya gasket katup atau gasket klep. Tapi kita lihat dulu kondisinya. Kalau dia masih bagus di klepnya, artinya ketika kemarin dilakukan ini pelepasan, dia tidak ada oli yang nyebrang masuk ke ruang manifold atau ke ruang exhaust, itu maka seal valve ini masih aman. Ini nggak perlu diganti, nggak apa-apa. Selama ini nggak dibuka katupnya, maka ini tidak perlu diganti seal yang ada di dalamnya. Kecuali kalau ada keluhan kayak kita harus minta skor klep, maka itu harus kita ganti sealnya karena udah buka. Kalau ini belum kita buka sehingga kita hanya mengganti ininya saja, apa itu namanya, gasket silinder headnya. Baik, berarti kalau kita dalam kondisi dalam kasus overheat, utamanya itu adalah melakukan slave. Betul. Plus mengganti packing berarti ya? Mengganti packing. Gitu. Jadi sebelumnya dicari tahu dulu penyebabnya. Penyebabnya biasanya sih karena termostatnya nggak buka. Kalau untuk mobil-mobil lama ya. Karena memang dia udah termakan usia, sehingga nggak buka atau radiatornya buntu. Pernah buntu sehingga tekanannya satu di antara sisinya tuh besar. Atau mungkin radiator pecah. Atau mungkin airnya kurang karena jarang dipantau. Karena kalau besi kan penguapannya lebih besar Pak. Jadi air uap itu lebih cepat ya. Iya benar. Kayak dimasak. Benar. Gitu. Nah berarti untuk biaya mobil yang overheat itu lebih murah ya? Sebenarnya lebih murah. Lebih murah daripada yang sludge ya. Kita membahas tentang yang sludge ya. Kalau sludge itu mahalnya di cleaner dan juga di ongkos harinya. Itu lebih panjang. Tapi kalau untuk overheat bukan serta-merta harus turun mesin, tapi dicek dulu. Ketika kita turunkan silinder headnya seperti ini, kalau blok silindernya nggak melengkung nggak perlu. Kecuali air sudah masuk ke ruang oli. Itu yang mewajibkan harus dibongkar ya? Harus dibongkar karena kalau itu kan harus dibersihkan sampai ke metal-metalnya Pak. Seperti itu Pak. Baik,
kasus yang paling dibilang sadis atau yang paling parah lah ya. Yang paling parah dari overheat itu apa Mas? Kalau tadi kan ini kelihatannya masih standar nih. Kalau untuk yang kasus yang terakhir ini itu masih standar. Tapi kasus yang kedua tadi, setelah yang ini, yang Santayana tadi, ini kan ada X-rail tadi. X-rail, betul. Itu sampai masuk ke ruang ini, ke ruang bakar, kemudian masuk ke ruang oli bawah. Karena dia air masuk melalui piston ya, sisi-sisi piston. Betul. Nah itu apabila dia sampai benar-benar dipaksa, itu bisa saja water hammer. Water hammer itu jadi dia yang dikompresi udah bukan lagi campuran bahan bakar dan udara, tapi sampai air yang dikompresi. Nah air udah pasti nggak bisa dikompresi dan nggak akan bisa mengakibatkan api tersebut atau pembakaran sempurna. Pasti akan macet piston. Nah kalau piston udah macet, sementara crankshaft akan terus berputar. Yang kalah adalah connecting rod atau stang piston. Seperti itu. Nah, kasus seperti itu berapa persen Mas terjadi di dalam bengkel AHA? Iya, ketika terjadi kasus seperti ini paling sekitaran 10% kali ya dari kasus-kasus yang overhaul yang sudah ada ya. Sedikit. Karena sedikit sekali, karena memang rata-rata pengguna pemilik mobil mereka selalu khawatir mobil tersebut udah indikatornya itu udah nyala, pasti mereka khawatir ini overheat nih. Langsung matikan gitu ya? Matikan. Baik. Tapi ada beberapa memang yang kayak nerjang banjir, itu pun juga bisa menjadi kasus water hammer. Atau mungkin overheat udah nyala, kemudian karena kondisi di jalan tol ya Pak Taufik, mungkin ya. Itu sering juga terjadi diisi airnya, kemudian dipaksakan jalan, akhirnya sampai mesin jebol. Seperti itu Pak Taufik. Baik, Mas Ardi, terima kasih. Sedikit lagi Mas, waktu kerja berapa lama Mas untuk yang standar? Untuk yang hanya turun silinder headnya aja mungkin 3 harian udah selesai Pak. 3 hari? Karena 1 hari pertama turun, 1 hari berikutnya slap, sembari dibersihkan, hari berikutnya rakit, mesin bisa hidup. Untuk garansi ada? Garansi ada untuk 2000 km kalau dikirim. Baik. Mas, sedikit lagi nih sebelum kita tutup. Setelah mobil mengalami overheat, apa yang terjadi dengan performa mobil? Sering ditanyakan ya, Mas, kalau mobil saya habis di slap headnya itu gimana? Efeknya apa? Nah, tentu ketika dia di slap headnya, ruang bakar kubahnya itu akan menjadi semakin sempit, kompresinya akan semakin tinggi. Mesin akan cepat panas, iya. Tapi kalau panasnya berlebih, enggak. Karena di sana ada sistem pendinginnya yang menjadikan dia temperaturnya itu lebih konstan ya, atau dia nggak terlalu tinggi banget dan juga nggak ngedrop banget. Tapi intinya kompresi memang naik dan efeknya ada. Beberapa mobil yang kalau dia di slap misalnya mendekati limit itu ngelitik Pak. Jadi timbul ngelitik kayak gitu. Makin parah ngelitiknya ya? Makin parah ngelitiknya. Seperti itu. Tapi kalau misalnya dia hanya kayak ini kasus ini di slap headnya saja kemudian diganti packing itu nggak sampai yang ekstrim perubahannya. Seperti itu Pak Taufik. Kalau sudah hampir limit tadi slap-slapnya itu ya. Itu kalau sudah hampir limit biasanya gini, di samping mesin itu ada cover timing ya. Di antara cover timing dan cylinder head itu pasti dia anjlok. Jadi ada perbedaan ketinggian di sana. Jadi buat teman-teman kalau misalnya mau nyari mesin, mau beli mobil bekas, dicek aja. Kalau dia mobil itu ada cover timing, terus di sana ada cylinder headnya, itu biasa di sambungan cylinder head sama cover timing. Kalau misalnya dia slapnya itu udah hampir limit, maka dia akan anjlok. Anjloknya itu kelihatan. Tapi memang beberapa ada yang coba ini Pak, biar nggak anjlok banget, di double gasket atau ditambah daging. Jadi ya intinya cara-cara tersebut tentu ada ada impactnya, ada dampaknya. Baik. Tapi yang jelas ketika kita sudah memiliki mobil kemudian overheat seperti ini, kalau untuk pengerjaannya dia bagus, maka nggak jadi PR banyak. Baik. Terima kasih. Tetap bisa dibawa jalan. Baik. Terima kasih Mas Ardi. Terima kasih kembali Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.